Kenapa saya ke beliau? Yang pertama saya ingin sampaikan adalah bahwa ini adalah bagian dari proses pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban hukum saya sebagai pejabat negara yang saya diberikan amanah oleh Pak Presiden, Bapak Prabowo Subianto untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Nah, kehadiran saya di sini adalah saya menyampaikan beberapa dokumen dan sekali lagi ini itikat saya sendiri. Jadi tadi saya konfirmasi kepada KPK juga sedikit pun tidak ada pengaduan, dan ini saya memulai terlebih dahulu sebagai bagian dari tradisi positif yang saya pikir harus kita bangun di negara ini. Nah, ini terkait mengenai isu bahwa keluarga saya menggunakan fasilitas negara, yang pertama, lalu menggunakan permohonan untuk dibiayai transportasi, dibiayai penginapan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama, keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah lab school. Berangkat ke sana 27 orang anak-anak muda, anak-anak kita yang dengan segala harapan besar ingin berprestasi buat bangsa dan negaranya. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya lab school juara umum, bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Itu 1. Yang kedua, uang makan dan untuk catering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi. Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas-fasilitas siapapun. Itu dulu ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman, karena ini sudah menyangkut harga diri saya. Saya bisa sampai pada titik ini karena saya menjaga komitmen moral saya sebagai anak bangsa. Dan bagi saya hadir di sini adalah sebagai sebuah bentuk pembelaan, kehormatan kepada istri saya yang sudah direndahkan dan dilecehkan, bahkan difitnah. Bagi saya tidak ada gunanya saya sebagai menteri ini kalau saya tidak mampu menjaga kehormatan istri saya sendiri dan sebagai toladan bagi anak saya. Jadi tolong sudahi polemik ini. Oke? Yang kedua, terkait beredarnya dokumen. Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Jadi saya tidak pernah ada perintah dari saya, tidak ada pernah disposisi dari saya, tidak ada pernah apapun arahan dari saya. Jadi saya merasa tidak tahu menau mengenai dokumen tersebut. Oke, clear ya? Jadi saya mohon kepada semuanya untuk menyudahi polemik ini. Jadi, dan tolong, ada anak-anak kita, dia bawa nama negara.
ingin membanggakan orang tuanya dan bapaknya di rumah dan negara sedang bertanding di sana. Dan ini program rutin, jadi tolong jangan dibesar-besarkan dan jangan fitnah-fitnah kami lagi. Saya cuma titip itu aja. Bang, Jadi artinya surat yang beredar itu palsu, Bang? saya nggak ngerti, makanya saya juga bingung. Jadi ini ada dua hal ya, mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah ke KPK dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya. Kan ada yang bilang ke saya begini, laporkan ke KPK, nggak usah dilapor-laporkan, saya sendiri datang ke KPK ini. Alhamdulillah diterima dengan baik dan semua dokumen ini sudah saya sampaikan. Pak izin, yang penting menjadi pertemuan ini kira-kira ketika Anda sudah klarifikasi dan menyampaikan dokumen, tanggapan KPK sendiri apa pertama? Terus kedua, kira-kira apakah Anda akan melakukan langkah hukum untuk membuktikan bahwa apa yang beredar itu adalah fitnah yang seperti Anda katakan, dokumen-dokumen palsu? Apakah akan ada langkah hukum dengan melaporkan akun-akun penyebar surat? Saya pikir begini Mas, saya juga Noya yang terakhir. Saya mengerti dan memahami, saya menghormati dan sangat memahami bagi ada pihak-pihak yang menghujat saya, yang marah kepada saya, yang mencaci maki saya. Wajar Mas, ya namanya masyarakat melihat ada pemimpinnya kayak begitu, menggunakan fasilitas negara ya pasti marah lah. Jadi saya sih saya tidak merasa bahwa mereka yang mendiskreditkan saya itu salah ataupun benar. Saya menghargai pendapat itu semua karena wajar. Ini kan bagian dari kontrol publik Mas kepada pejabat publiknya. Nah maka dari itu saya ingin membangun tradisi positif. Jadi kalau ada hal-hal kayak begini daripada berpolemik ya kita datang ke KPK, tunjukkan tanda bukti. Oh nih selama ini kita bayar sendiri kok. Dan dari tanggal berapa kan kelihatan tuh. Udah dibayar dari bulan Mei. Coba bagaimana? Ya, ini kan sangat merugikan kalau emang Anda katakan tadi bahwa Anda membiayai segala kegiatan istri Anda berada di luar negeri itu dengan biaya sendiri. Lantas Anda tidak memulihkan nama baik istri, keluarga atau Anda sendiri seperti apa? Hadirnya saya di KPK bertemu dengan mas-mas dan mbak-mbak semua teman-teman media dalam rangka ijtihad saya untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga saya. Saya sampaikan loh Mas, tidak ada gunanya kita sebagai laki-laki mau setinggi apapun kalau kita tidak mampu menjaga kehormatan istri kita. Saya hadir di sini, saya bertemu dengan teman-teman, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri saya karena lillahi ta'ala itu semua tidak menggunakan fasilitas siapapun. Dan di sana juga istri saya juga datang ke airport sendiri. Nggak dijemput siapa-siapa dari pihak mana, udah rombongan, nggak ada. Itu kan suratnya menggunakan Kementerian UMKM, artinya abang nanti kedepannya akan mulai menyelidiki di internal UMKM Ya sendiri, tentunya saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kita, ada apa, bagaimana, segala macam. Tapi sepengetahuan kami, kita udah cek, saya juga lihat, jadi kalau misalnya kita mau cari tahu ya cari tahu lah siapa yang nyebarin itu, tinggal ditanya aja kan gitu. Apa, dari mana dokumennya kan gitu. Tapi bagi kami, saya yang penting satu itu tadi Mas, Mbak, saya harus jaga kehormatan keluarga saya dan terutama istri saya. Karena ini udah menyangkut marwah istri kita ya. Dan juga pastikan anak saya kan juga udah mulai bisa membaca dan dia udah mulai nanya-nanya, kasihan loh. Maksud saya, dan ini bukan maksud saya tuh gini loh, ya kalau mau bikin isu ya yang benar-benar sedikit lah gitu loh maksud saya. Tapi ya udahlah, saya rasa sih itu nggak usah ini. Dan sekali lagi, saya memahami kekecewaan publik, wajar. Saya yakin siapapun yang ada di sini pasti juga marah kan kalau misalnya ada pejabat publiknya melakukan hal seperti itu. Tapi mohon kemarahannya, kekecewaannya udah ya, karena saya udah klarifikasi loh. Saya udah langsung ke KPK, jadi cukup. Saya pikir nggak usah lagi dibesar-besarkan. Oke? Oke Pak. Makasih ya. Makasih ya. Dokumennya Bang Maman izin tunjukin dokumennya dong. Saya pikir gini, saya pikir saya tidak perlu tunjukkan secara detail karena nanti jadi rame lagi kalian. Udahlah, ini udah lengkap semuanya nih. Saya udah
Jadi ini kurang lebih semuanya udah saya kasihkan ke KPK. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban komitmen moral. Ini komitmen moral, Mas. Dan ini bisa menjadi pembelajaran politik, pembelajaran positif buat kita semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Mobil sebelah kanan, Pak Man. Mobil sebelah kanan. Terima kasih bos ya. Thank you, Bang. Thank you ya. Kenapa? Nah, negaranya datangnya oleh istri. Kan kalau yang didokumenkan banyak banget tuh kan yang pakai Istanbul. Udah. Pokoknya intinya itu. Makasih ya, makasih ya, Intinya Bang. itu pribadi lah udah. Pokoknya ya. Makasih. Terima kasih, Bang.